Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang ikut hadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menelaah buku karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallah ta'ala, yang berjudul Jawami'ul Ad'iyah An-Nabawiyah, yaitu doa-doa Nabi yang mencakup atau yang komprehensif, ya. Yang buku ini intinya mensyarah tentang 30 doa-doa yang penting yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, yang untuk kita perhatikan, kita hafalkan, dan kita selalu berdoa dengan doa-doa tersebut dengan memahami makna dan kandungan dari doa-doa tersebut. Tentunya berbeda antara orang yang berdoa dan dia pahami kandungan doanya dengan orang yang hanya melafalkan doa namun dia tidak memahami kandungan doa tersebut, ya. Padahal kita tahu bahwasanya seperti dikatakan, doa adalah silahul mukmin. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Dia bukan senjata terakhir, bahkan dia adalah senjata yang pertama dan paling utama. Jangan sampai kita salah, kita menjadikan doa senjata yang terakhir. Justru sebaliknya, doa adalah senjata bagi seorang mukmin yang pertama dan utama, ya. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian dengan doa, sehingga seluruh kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dimulai dengan doa. Mulai dari bangun tidur sampai setelah atau akan tidur kembali. Bahkan jika terjaga di tengah tidur, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang Hayyu dan yang Qayyum, dengan rahmat-Mu lah aku mohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah segala urusanku, wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Artinya urusan sekecil apapun hendaknya engkau urusi ya Allah. Karena segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Seorang mukmin senantiasa bertawakal dan menyerahkan urusannya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita tahu betapa pentingnya doa. Nabi SAW ajarkan doa dalam segala urusan, sampai perkara-perkara yang menurut kita sangat sepele, seperti masuk WC, masuk toilet atau keluar toilet, ya. Ya, diajarkan doanya oleh Nabi SAW. Mau makan, habis makan, diajarkan doanya oleh Nabi SAW. Ya, mau bersafar, masuk suatu kota, diajarkan doanya oleh Nabi SAW. Masuk pasar ada doanya, ya. Keluar rumah ada doanya, bahkan mau berhubungan dengan istri pun ada doanya, naik kendaraan ada doanya, ya. Karena Nabi adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah, yang senantiasa menggantungkan urusannya kepada Allah. Di antara bukti dia selalu menggantungkan urusannya kepada Allah, dia suka berdoa. Dia suka berdoa. Oleh karenanya, perhatian terhadap doa adalah tentu sangat penting. Nah, pada kesempatan kali ini kita tahu doa sangat banyak. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memilih sekitar 30 doa yang hendaknya kita para suami,
para istri, ibu-ibu, anak-anak hendaknya belajar doa ini dan menghafalkan doa ini. Subhanallah, saya beberapa waktu yang lalu saya bersama Syekh dan kemudian ada putranya. Kemudian putranya cerita di depan kita, rame-rame, ada saya, ada teman-teman. Kemudian putranya bilang, waktu saya masih SD, saya masih ingat. Putranya sekarang udah kuliah ya. Waktu saya masih SD, saya masih ingat. Abi panggil saya, kemudian dia tulis di sebuah kertas. Isi doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Yang artinya, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku menuju akhlak yang terbaik. Sungguhnya tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Sungguhnya tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Maka kata dia, Abu ya, yaitu ayahku, yaitu Syekh Abdurrahman. Dia ngomong itu di depan Syekh. Ada saya, ada Syekh. Dia kasih kertas itu, dia suruh saya hafal. Sejak saat itu saya selalu baca doa tersebut. Subhanallah, saya mengenal beberapa anak Syekh. Mereka akhlaknya bagus-bagus, tapi yang paling terbaik ini. Yang paling terbaik anak ini. Yang dia diberikan doanya oleh ayahnya ketika dia SD, disuruh hafal dan disuruh berdoa dengan doa tersebut. Maksud saya perhatian bagaimana seorang ayah menulis doa untuk anaknya, dipanggil khusus, dikasih kertas, disuruh hafal. Kemudian dia baca doa tersebut dan subhanallah, dia adalah di antara anak Syekh yang paling terbaik akhlaknya yang saya tahu ya. Jadi doa-doa yang indah-indah ini hendaknya kita hafalkan karena kita juga butuh kepada doa-doa tersebut. Demikian juga para ibu-ibu juga hendaknya menghafalkan doa-doa tersebut dan juga jangan lupa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menghafal doa-doa tersebut. Sehingga doa-doa tersebut yang 30 doa pilihan ini menjadi teman hidup mereka dalam kehidupan mereka, keseharian mereka. Sungguhnya dalam kehidupan ini banyak ujian, banyak tantangan, banyak problematika. Kalau Allah tidak mengurusi urusan mereka, tentu mereka akan kesulitan menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karenanya doa-doa ini adalah doa-doa pilihan yang penting dan kalau tidak salah panitia sudah mengkopi ya, dibagi-bagikan kepada para jamaah. Ya, di situ ada 15 doa sudah diterjemahkan, ada 30, nanti 15-nya lagi nyusul insyaallah taala. Baik, kita baca ya atau kita sarikan dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak dan sebenarnya buku ini juga adalah kumpulan ceramah beliau yang ditranskrip kemudian dibukukan. Pembahasan pertama adalah tentang, sebelum kita bahas doa-doanya, kita bahas tentang makanatul ad'iyah an-nabawiyah al-jami'ah wa manzilatuha. Tentang kedudukan doa-doa Nabi yang bersifat jami', bersifat komprehensif, bersifat mendalam dan kedudukannya dalam Islam. Sungguhnya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pernah berdoa dengan doa-doa tersebut. Nabi berdoa dengan doa-doa tersebut, kemudian Nabi mengajarkan doa-doa tersebut kepada para sahabat. Doa-doa tersebut telah mengumpulkan segala kebaikan, ya. Dan doa-doa tersebut mencakup kebaikan yang kompleks, kebaikan yang banyak, ya. Bukannya sekedar satu kebaikan, dua kebaikan, tapi doa-doa pilihan yang mencakup banyak kebaikan. Dan Nabi suka dengan doa-doa seperti ini, doa-doa yang maknanya mendalam sehingga mencakup banyak kebaikan. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-jawami'u min ad-du'a wa yad'u ma baina dzalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan doa-doa yang al-jawami'. Doa-jawami' itu doa-doa yang komprehensif, yang maknanya mendalam. Dan Rasulullah SAW meninggalkan yang selain itu. Rasulullah SAW suka dengan doa-doa yang maknanya sangat padat. Hadis ini hadis yang sahih. Demikian juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyatu, alaiki bi jawami'id du'a." Wahai Aisyah, hendaknya engkau
berdoa dengan doa-doa yang komprehensif, doa-doa yang mendalam, yaitu doa-doa yang jawami'. Di antaranya Rasulullah ajarkan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, meminta kepada Engkau kebaikan, seluruh kebaikan, yang segera maupun yang akan datang. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, yaitu kebaikan yang aku tahu dan kebaikan yang tidak aku ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullih, dan aku berlindung kepada Engkau dari segala keburukan. Ajilihi wa ajilihi. Bayangkan ini doa yang contoh, doa yang komprehensif. Aku minta kepada Engkau ya Allah seluruh kebaikan, yang segera maupun yang akan datang. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari seluruh keburukan, baik yang segera akan tiba keburukan tersebut ataupun yang akan datang. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku tahu tentang kebaikan tersebut maupun yang aku tidak tahu. Yang aku tahu tentang keburukan tersebut maupun yang aku tidak tahu. Benar-benar doa tersebut mencakup seluruh kebaikan dan keburukan untuk dijauhi. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun abduka wa nabiyyuk. Berdoalah wahai Aisyah, ya Allah aku mohon kepada Engkau seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hambamu dan nabimu. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari seluruh keburukan yang pernah dimohon oleh untuk dijauhi, berlindung kepada dari keburukan tersebut hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga komprehensif. Aisyah diajari oleh Nabi untuk meminta seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta perlindungan dari segala keburukan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung dari keburukan tersebut. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan segala perkara yang bisa mendekatkan kepada surga, baik perkataan maupun perbuatan. Subhanallah, komprehensif, lengkap. Segala perkara yang mendekatkan surga, baik perkataan maupun perbuatan, aku mohon kepada Engkau. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepada Engkau dari neraka jahanam. Wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amal, dan aku berlindung kepada Engkau dari segala perkara yang bisa mendekatkan kepada neraka, baik perkataan maupun perbuatan. Wa as'aluka ma qadaita li min qada'in anta ja'al aqibatahu rusydan. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah, segala perkara yang Kau putuskan untukku, aku ingin kesudahannya adalah kebaikan. Ini contoh doa yang lengkap, komprehensif. Nabi SAW suka dengan doa seperti ini. Kenapa demikian? Karena yang kita minta ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya tanpa batas. Kekayaan tanpa batas. Kayak Ustaz mau minta banyak sekali, apa susahnya? Apa susah bagi Allah? Tidak ada susah bagi Allah. Kalau mau kasih, Allah kasih. Beda kalau kita minta kepada manusia. Manusia kita minta, dia punya aset terbatas. Sekaya apapun, mau triliuner, mau biliuner, ya, kekayaan terbatas. Kita minta sekali, dia kasih. 2 kali, dikasih. 3 kali, mulai berkurang pemberiannya. Minta terus-terusan enggak enak. Lama-lama kita diusir. Meskipun dia sangat kaya raya. Kenapa? Meskipun dia sangat kaya raya, tetap asetnya terbatas. Sehingga sifat manusia tidak suka kalau diminta terus. Sifat manusiawi. Seperti itu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, semua kekayaan di tangannya dan kekayaan itu tidak pernah terputus. Ya Allah tinggal bilang kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Kekayaannya unlimited, tidak terbatas. Maka justru kalau kita minta sebanyak-banyaknya, Allah semakin suka pada hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih. Ini dalil-dalil menunjukkan Rasulullah SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk berdoa dengan doa-doa yang komprehensif. Saya mengartikan jawami itu maksudnya gini. Lafalnya sedikit tapi maknanya apa? Dalam. Mencakup. Jami itu artinya mencakup secara bahasa. Mungkin saya bilang komprehensif mungkin kurang pas, tapi intinya maknanya demikian. Makna jawami'ul ad'iyah maksudnya doa-doa yang mencakup sangat dalam dan mencakup banyak yang diminta. Ya kita tahu Rasulullah SAW dikatakan Rasulullah berkata di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya, kata Nabi utitu jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu kata-kata yang singkat yang maknanya komprehensif. Di antaranya yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Arba'in Nawawiyah. Beliau memilih dari sekian ribu hadis-hadis yang jawami'ul kalim. Dan ini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain jawami'ul kalim,
selain pernyataan-pernyataan Nabi yang ringkas dan padat seperti la dharar wa la dirar. Hadis singkat, tidak ada sikap memberi kemudaratan ya kepada diri sendiri dan tidak beri kemudaratan kepada orang lain. Lafalnya singkat tapi maknanya sangat mendalam. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Lafalnya sedikit namun maknanya dalam ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Maknanya sangat dalam. Di antara jawami'ul kalim adalah jawami'ul adiyah. Doa-doa Nabi juga demikian. Doa-doa Nabi juga demikian. Lafalnya singkat tapi sangat komprehensif. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri yang sangat dia cintai, agar berdoa dengan tidak sembarang doa. Tapi berdoa dengan doa-doa yang sifatnya jawami', doa-doa yang komprehensif yang sering kita contohkan di antaranya. Yang maknanya mencakup seluruhnya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaiki bil kawamil." Wahai Aisyah, hendaknya engkau berdoa dengan doa yang kawamil, yang doa-doa yang sempurna. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, alaiki bi jumalid du'a wa jawami'ihi." Hendaknya engkau berdoa dengan doa-doa yang komprehensif. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma mana'aki an ta'khudhi bi jawami'il kalim wa fawatihahu." Apa yang menghalangi engkau wahai Aisyah untuk berdoa dengan jawami', doa-doa yang jawami' wa fawatih, yaitu yang membuka-buka segala kebaikan. Ini semua dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat memperhatikan doa-doa yang al-jawami'. Tadi sudah kita sebutkan dalam sahihain Rasulullah SAW bersabda, "Bu'itsu bi jawami'il kalim." Aku diutus dengan jawami'il kalim, yaitu doa kalimat-kalimat yang ringkas namun maknanya padat, di antaranya jawami'ud du'a, doa-doa yang ringkas dan maknanya sangat banyak. Contoh lagi dari Abu Umamah, beliau berkata radhiyallahu anhu, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi du'ain katsir lam nahfaz minhu syai'an. Rasulullah SAW pernah berdoa dengan doa yang banyak dan kami tidak hafal doa tersebut. Kulna, kami berkata, "Ya Rasulullah, da'auta bi du'ain katsirin lam nahfaz minhu syai'an." Ya Rasulullah, engkau berdoa dengan doa yang banyak namun kami tidak hafal sama sekali. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, "Ala adullukum ala ma yajma'u dzalika kullahu?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan sebuah doa yang mencakup seluruh yang aku minta tadi dengan berbagai macam doa? Taqulu, hendaknya engkau berkata, "Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad." Berkatalah kalian atau engkau berkatalah, "Ya Allah, aku mohon kepada engkau seluruh kebaikan yang diminta oleh Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan kami berlindung kepada engkau ya Allah dari segala keburukan yang pernah dimohon oleh Nabi untuk berlindung darinya, yang pernah berlindung darinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an, dan engkaulah tempat mohon pertolongan. Wa alaikal balagh, dan engkaulah yang menyampaikan. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya tidak upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh doa ya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa doa-doa jawami'ul kalim. Timbul pertanyaan, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, bukankah para sahabat mereka orang-orang Arab? Ya, mereka orang Arab. Bukankah mereka memiliki fasahah, mereka fasih dalam bahasa Arab? Ya, ya. Jelas ya. Kita sampai sekarang bahasa Arab masih enggak gena ya. Orang-orang sana baru lahir sudah tahu bahasa Arab. Makanya dulu ada pernah yang tanya sama saya, "Ustadz, saya baru hafal 3 juz, saya sudah kok ujub ya Ustadz?" Saya bilang, "Ente ngapain ujub ya? Hafal 3 juz, 30 juz belum bisa bahasa Arab. Di Madinah anak-anak kecil sudah pandai bahasa Arab, enggak ujub mereka." Jadi mereka kan pandai bahasa Arab, mereka bisa ngarang doa sendiri. Bisa. Para bisa ngarang doa. Tapi ternyata Rasulullah ngajarin mereka cara berdoa. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan doa-doa yang al-ma'thur, doa-doa yang
diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan sendiri. Memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, gampangannya kalau antum secara sederhana lah. Kalau saya ngajarin antum doa, terus ada syekh ngajarin doa, antum pilih doa saya apa doanya syekh? Syekh lah, ustaz orang Indonesia ngomong Jora cetoh. Indonesia, bahasa Arab apalagi ya. Terus kalau yang ngajar syekh, pilih syekh. Sekarang ada pilihan, syekh yang ngajar atau Nabi Muhammad SAW. Pilih doa yang diajar, yang siapa yang ngajar? Ya Rasulullah SAW. Lebih sakti doanya, jelas. Lebih sakti. Rasulullah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmunya langsung dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana. Oleh karenanya, para ulama membahas untuk perhatian terhadap doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil-dalil akan pentingnya berdoa dengan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, poin pertama, para sahabat dahulu sangat semangat untuk menghafal doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasulullah SAW mengajarkan mereka dengan serius. Sampai dalam beberapa doa disebutkan Rasulullah SAW yu'allimuhum kama yu'allimus surah minal Qur'an. Rasulullah SAW mengajarkan mereka sebagian doa seperti ngajarin Al-Quran. Seperti ngajarin Al-Quran. Kalau ngajar Al-Quran bisa dirubah-rubah? Enggak. Rasulullah mengajarkan Al-Quran dengan serius karena firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian doa-doa Rasulullah SAW ajarkan dengan demikian. Contoh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha du'a kama yu'allimuhum surata minal Qur'an." Adalah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat doa ini sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan mereka Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan mereka Al-Quran, apakah sekali ngajar? Enggak, Al-Quran butuh dihafal, ya enggak? Rasulullah ulang-ulang, diajarkan dengan baik, tajwidnya dengan benar, diulang-ulang agar dihafal oleh para sahabat. Kira-kira demikianlah ketika Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Ternyata sebagian doa Rasulullah SAW ajarkan seperti mengajarkan Al-Quran. Berarti diulang-ulang agar mereka benar-benar hafal. Doa tersebut adalah Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Wa na'udzubika min adzabil qabr. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Allahumma inna wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah masih dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat seperti mengajarkan Al-Quran. Demikian juga dalam doa istikharah dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala kana Rasulullah sallam yuallimuna du'a al-istikharati kama yuallimuna as-surata minal Qur'an. Adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami doa istikharah sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami surat dalam Al-Quran. Ya. Jadi ini poin pertama, menunjukkan pentingnya doa-doa Nabi karena Nabi mengajarkan langsung. Nabi bilang, wahai Aisyah, doa begini. Wahai fulan, doanya begini. Wahai sini-sini, doa begini. Rasulullah ulang-ulang. Berarti Rasulullah SAW ingin para sahabat berdoa dengan doa tersebut. Yang langsung diajarkan dari lisan Nabi SAW. Rasulullah SAW mengajarkan mereka. Ini poin pertama, menunjukkan pentingnya doa-doa al-adiyah al-ma'thurah. Itu doa-doa yang datang dari Nabi SAW. Yang kedua, di antara hal yang menunjukkan pentingnya doa-doa dari Nabi SAW, para sahabat mereka datang kepada Nabi dan minta diajarkan doa dari Nabi SAW. Padahal mereka ahli bahasa Arab. Bukan cuma ahli bahasa Arab, mereka faqih, mereka ahli fikih, mereka ahli akidah. Akidah mereka lurus, fikih mereka benar. Mereka murid langsung Nabi SAW. Meskipun demikian, mereka tidak ngarang doa sendiri. Mereka berusaha minta doa dari Nabi SAW. Contoh, orang yang paling faqih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, minta doa dari Nabi SAW. Umat terbaik, afdalul ummah, manusia terbaik dari umat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Dia datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, "Alimni doaan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah doa yang aku bisa berdoa kepada Engkau dengan doa yang aku bisa berdoa kepada Allah dengan doa tersebut dalam salatku. Dia minta diajarkan doa. Apa kata Nabi SAW? Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan
kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik. Ampunilah aku dari ampunan dari sisimu. Ampunilah aku dengan ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kira-kira Abu Bakar As-Siddiq bisa ngarang doa ini enggak? Bisa. Dia jago bahasa Arab. Bisa sekali. Mungkin kalau susunan katanya lebih bersajak mungkin bisa. Abu Bakar As-Siddiq jago. Tapi dia minta dari Nabi. Karena dia tahu Nabi yang paling berilmu, Nabi yang lebih tahu apa yang pas bagi umatnya. Maka dia tidak ngarang doa sendiri, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajarkan doa. Demikian juga dalam hadis yang lain, Abu Bakar datang kepada Nabi minta ajarin doa dengan doa yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu wa idza akhadhtu madja'i." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang bisa aku ucapkan ketika di pagi hari dan ketika di malam, di sore hari, di petang hari dan ketika aku mau tidur. Ajarkan aku doa ya Rasulullah. Aku mau ucapkan di pagi hari, aku mau ucapkan di sore hari dan aku mau ucapkan ketika mau tidur. Rasulullah SAW ajarkan. Qul Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Katakanlah wahai Abu Bakar, doa Allahumma fatiras samawati wal ard, doa yang ma'ruf, zikir pagi petang. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang tersembunyi maupun yang nampak, Tuhan segala sesuatu dan penguasanya. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku, wa syarri syaitani wa syirki, dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya atau dari anak buahnya. Ini poin yang kedua. Bahwasanya para sahabat mereka pakar bahasa Arab tapi mereka minta diajarin doa. Contoh lagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika di 10 hari terakhir dia datang kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, lau alimtu anna al-laila lailatul qadar, madza aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kalau aku tahu bahwasanya ini suatu malam adalah malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku ucapkan? Aisyah minta diajarin doa. Aisyah ahli bahasa Arab, fasihah. Bahkan dia menghafal sekian ribu syair-syair Arab. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ketika mereka mensyarah hadis tentang Ummu Zara. Bagaimana Aisyah menggunakan syajak-syajak dan lafal-lafal yang indah ketika menceritakan tentang kisah Ummu Zara yang pernah saya bahas dalam pembahasan yang panjang. Ini Aisyah jago bahasa Arab, sudah jelas. Tapi ketika mau berdoa, dia minta kepada Nabi untuk ajarkan doa apa yang hendaknya dibaca. Rasulullah ajarkan sederhana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha menyukai ampunan. Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha minta diajarin doa. Ini poin kedua, para sahabat minta diajarkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga yang menunjukkan pentingnya doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada para sahabat atau kepada salah seorang sahabat. Kemudian ketika dia berusaha mengulangi, ternyata salah mengulangi, Rasulullah benarkan, bukan begitu doanya. Menunjukkan lafal-lafal doa yang diajarkan oleh Nabi ini lafal-lafal yang sakral. Tidak kita riwayatkan dengan makna, tapi kita mengambil lafal dari Nabi sebagaimana yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan, oleh karenanya Syekh Abdul Razak beberapa kali mengkritiki sebagian doa yang tersebar di masyarakat, kemudian ditambah-tambahin. Contoh seperti sebagian orang kalau berdoa, fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa la aqalla min dzalik. Ada tambahan wa la aqalla min dzalik. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Di situlah lafal Nabi. Tapi sebagian orang nambah wala aqalla min dzalik, dan jangan juga lebih kecil daripada itu. Apalagi yang lebih kecil sekejap mata. Sudah, ikut saja doanya Nabi, ditambah-tambah wala aqalla min dzalik. Enggak usah tambah wala aqalla min dzalik. Syekh ingatkan, karena ini merubah lafal apa? Nabi. Kalau bisa kita sebagaimana lafal Nabi, ikut aja itu.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan. Jangan tambah Allahumma innaka afuwun karimun, ada tambah karim, enggak usah. Cukup Allahumma innaka afuwun. Nanti orang tambah-tambah lagi. Allahumma innaka afuwun karimun ghafurun rahimun, tambah panjang. Nabi ajarkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan. Ini sudah. Artinya kita berusaha menjaga kesakralan lafal doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada lagi Syekh Abdul Razak protes atau mengkritiki sebagian orang-orang berdoa, sebagian imam-imam berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad wa ibaduka salihun. Ada tambahan wa ibaduka salihun. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau semua kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajarnya sampai situ. Imam-imam sebagian nambah lagi. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau semua kebaikan yang dimohon oleh Nabi Muhammad SAW dan dimohon oleh hamba-hambamu yang soleh. Ada tambahan wa ibaduka salihun. Ini tidak perlu. Emang apa ada Nabi yang minta para orang soleh tidak minta? Semua kebaikan yang diminta sudah diwakili oleh Nabi SAW. Seakan-akan permohonan Nabi kurang cukup. Harus ditambah lagi dengan doanya orang-orang selain Nabi SAW. Kelihatannya indah kalau kita dengar, tapi itu menambah-nambahin doa Nabi SAW. Jadi Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala punya perhatian terhadap lafal-lafal doa Nabi. Kalau ada riwayat kita baca, kalau enggak usah. Karena kesakralan doa Nabi itu perlu dijaga. Di antara buktinya akan hal ini adalah hadis berikut. Rasulullah SAW mengkoreksi hafalan sahabat yang salah tentang doa. Dari hadis dari dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudhu'aka lis-salat." Kata Nabi kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, jika engkau mau tidur, maka berwudulah seperti wudumu hendak salat. Wudu biasa seperti mau salat. Thumma taji' ala shiqqaqil ayman, kemudian berbaringlah di atas lambung kananmu. Wa qul, kemudian berdoalah. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Aslamtu wajhi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap dan rasa takut kepada Engkau. La malja wa la manja minka ila ilaik. Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat keselamatan dari azabmu kecuali Engkau yang menyelamatkan. Amantu bi kitabika alladhi anzal. Aku beriman kepada kitabmu yang Engkau turunkan, itu Al-Qur'an. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Perhatikan, dan aku beriman kepada nabimu yang Kau utus. Fa in mutta alal fitrah. Kalau kau mati sudah berdoa, sudah berwudu, kemudian kau doa, kemudian kau tidur, kalau kau meninggal di atas fitrah, itu masuk surga, di atas Islam. Faj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah doa ini paling terakhir sebelum kau tidur. Sehingga kata para ulama, kalau kita habis doa ini terus kita ada ngobrol, baca doa lain, ulangi lagi doa ini. Ini doa yang paling terakhir. Doa tidur banyak ya. Doa tidur banyak. Baca ini, ada 10 mungkin lebih doa tidur. Yang kita hafal apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Cuma satu doang, masih banyak. Doa tidur banyak. Itu pun kadang lupa ya. Doa tidur banyak. Banyak ya. Subhanakallahumma bika wada'tu jambika arfa'u. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Banyak doa. Di antara doa ini terakhir yang dibaca. Kata Rasulullah SAW, faj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah ini ucapanmu terakhir. Kata para ulama, kalau seorang habis baca itu ada telepon, ulangi lagi doanya. Karena itu yang terakhir dibaca sebelum orang tidur. Jadi Nabi ajarkan, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya, wa afawatu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan minka, rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka ila ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini doa Nabi. Di situ ada perkataan wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Aku beriman kepada nabimu yang Kau utus. Taib. Fakultu, kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, astadzkiruhunna, maka aku pun mengulangi doa tersebut di hadapan Nabi. Dengar sekali langsung hafal. Maka dia menghafal, dia mengulangi di hadapan Nabi. Sudah benar. Aslamtu wajhi ilaik, sudah benar. Fawwadtu amri ilaik, sudah benar. Alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. Kemudian la malja wa la manja minka ila ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzal, sudah benar. Terakhir yang dia salah. Harusnya wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dia rubah wa bi rasulika alladhi arsalt.
Bukan wa bi nabiyyika tapi diganti wa bi rasulik. Seharusnya aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Tapi Al-Bara bin Azib berubah, aku beriman kepada rasulmu yang engkau utus. Apa bedanya rasul dengan nabi? Sama aja, tapi Rasulullah bilang salah. La, bukan begitu. Wa bi nabiyyika alladhi arsal. Rasulullah perbaiki. Rasulullah bilang salah. Jangan bilang wa bi rasulika alladhi arsal, tapi wa bi nabiyyika alladhi arsal. Padahal rasul dan nabi beda-beda tipis. Ada bedanya, tapi beda-beda tipis. Tapi intinya di sini Rasulullah SAW ingin Al-Bara bin Azib menghafal seperti doa yang keluar dari Nabi SAW tanpa merubah satu huruf pun. Itu ada kesakralan dari Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, artinya apa sih Rasul dan Nabi? Beda tipis. Kata Ibnu Hajar, wa aula ma qila fil hikmati fi raddihi sallallahu alaihi wasallam ala man qala ar-rasul badalan nabi anna alfadzal adhkar tauqifiyah. Yang paling utama tentang penjelasan apa hikmahnya Nabi kok bantah atau memperbaiki, mengkoreksi doanya Al-Bara bin Azib yang mengatakan Rasul disuruh perbaiki menjadi Nabi. Apa sih hikmahnya? Yang paling pendapat yang paling tepat hikmah akan hal ini, anna alfadzal adhkari tauqifiyah. Karena lafal-lafal zikir itu tauqifiyah, yaitu terima jadi. Tauqifiyah. Seperti salat maghrib 3 rakaat, salat subuh 2 rakaat, tauqifiyah, terima aja, enggak usah banyak protes. Ya udah, lafal zikir pun demikian. Walaha khasaisu wa asrarun la yadkhuluhal qiyas. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi itu memiliki keistimewaan dan memiliki rahasia-rahasia yang tidak bisa dimasuki analogi. Udah terima aja. Rasulullah bilang gitu pasti ada rahasianya. Kenapa tidak boleh diganti Nabi dengan Rasul? Kenapa? Padahal sama saja. Berarti ada rahasia. Fayajibul muhafadzatu 'ala al-lafdzi alladhi waradat bihi. Karenanya wajib untuk menjaga lafal doa Nabi sebagaimana datangnya. Dibaca sakralnya seperti itu. Dan banyak orang nama-namain doa Nabi banyak. Memang bagus, kita dengar indah. Tapi kalau kita bisa menjaga kesakralan doa Nabi itu lebih baik. Itu lebih baik ya. Enggak usah ditambah-tambah. Ini perkara ketiga yang penting untuk kita, kenapa kita berusaha belajar dari doa Nabi. Perkara yang keempat, yang pentingnya Jawami'ul Kalim, kita belajar doa dari doa Nabi SAW. Karena seorang terkadang berdoa, doanya salah. Terkadang doa dia berdoa, ternyata doanya salah. Kenapa salah? Karena kurang ilmunya. Dia kurang ilmu. Bisa jadi akidahnya salah, bisa jadi pemahamannya salah. Dia salah paham tentang sifat Allah. Dia enggak ngerti tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana sikap Allah yang sebenarnya, yang ngerti sehingga dia ngarang doa yang ternyata bisa salah. Jadi ini pernah terjadi pada seorang sahabat. Salah berdoa. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW ada rajulan minal muslimin. Rasulullah SAW menyenguk seorang dari kaum muslimin. Qad khafat fasara mithal farah. Sudah sangat kurus, orang tersebut sakit. Sudah sangat kurus seperti farah. Farah seperti anak burung baru lahir. Kurus, enggak bisa bergerak, bangun. Udah benar-benar kurus karena sakit. Faqala lahu Rasulullah SAW curiga, ini kenapa orang seperti ini? Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang ini, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu? Apakah engkau pernah berdoa sesuatu atau kau minta dijadikan sakit seperti ini? Kok seperti ini sakitmu? Sahabat ini ngaku, qala na'am, iya benar Rasulullah. Kuntu aqul, aku pernah berdoa. Ini dia salah doa. Dia cerita kenapa saya seperti ini, saya pernah berdoa. Allahumma ma kunta muaqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Saya pernah berdoa, ya Allah, apa adab yang kau akan siksa aku di akhirat, segerakanlah di dunia. Dia ngomong ini bukan dia karena takut adab akhirat. Yang penting di akhirat selamat. Di dunia enggak apa-apa, sekarang aja ya Allah, jangan di akhirat. Kira-kira bagus enggak? Bagus kan? Daripada diadab di akhirat repot, mending adab dunia lebih ringan. Maka dia punya logikanya benar. Kalau kita lihat enggak ada salahnya. Daripada engkau mengadabku di akhirat ya Allah, mending kau adab aku di dunia. Maka dia minta demikian. Allahumma ma kunta muaqibi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, semua adab yang kau akan mengadabku di akhirat, segerakanlah bagiku di dunia.
Faqala Rasulullah SAW. Ini contoh doa seorang sahabat yang punya ilmu tapi salah. Ya, ilmunya tidak luas, tidak seperti Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, mengomentari orang tersebut. Subhanallah, maha suci Allah. La tutiquhu aw la tastati'uhu. Kau tidak mampu untuk menghadapi itu semua. Kalau semua azab disegerakan, kau tidak bakalan mampu. Afala qulta, kenapa kau tidak berdoa dengan doa yang lain? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Ya Allah, berikanlah bagiku kebaikan di dunia, bagiku kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari azab neraka jahanam. Qala, kata Anas bin Malik, fada Allah lahu fasyafahu. Akhirnya dia berdoa dengan doa ini. Akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Ini contoh salah doa. Hati-hati ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai salah doa. Doain suami. Ya Allah, mampusin dia, mampus betulan jadi janda. Hati-hati, jangan sembarang doa. Doa anak-anak marah sama anak, doain keburukan jadi buruk. Hati-hati. Salah ngomong kadang diaminkan oleh malaikat, repot. Ya. Jangan. Berdoa yang baik. Kalau enggak tahu bikin doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat ini, dia berdoa bukan karena apa? Karena takut kepada Allah. Doa tersebut bukan karena emosi, bukan karena apa, tapi karena iman yang tinggi dan rasa takut dengan hari akhirat. Bukan pede masuk surga, enggak, dia takut diazab. Makanya dia bilang, ya Allah, kalau engkau ada azab aku di akhirat, segerain aja daripada diazab nanti, mending sekarang. Rasulullah mengatakan, innaka la tutiquhu, kau tidak bakalan mampu. Sudah, doa saja yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar, sembuh. Ya. Ini 4 perkara yang menunjukkan akan agungnya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan poin keempat ini sangat penting karena kita dapati sebagian doa-doa dikarang oleh sebagian orang ternyata isinya kesyirikan misalnya. Saya pernah lihat buku doa di musim haji, didatangkan orang jemaah haji bawa itu. Isinya minta kepada Abdul Qadir Jailani, minta kepada, benar-benar minta rahmati aku, benar-benar minta, bukan kepada Allah. Dia bawa, mungkin dia enggak tahu ngerti artinya atau tidak. Ya, ngerti atau tidak Allah alam bisawab. Ya. Terkadang doa-doa tersebut ada sajak-sajaknya, tapi ternyata tidak tepat isi doanya. Paling tidak kalau doa-doa karangan tersebut pasti bagaimanapun lebih hebat doa Nabi atau doa mereka. Doa Nabi. Mana lebih sakti, Nabi atau mereka? Nabi lebih sakti doanya. Kalau bahasa kita ya, tentunya tidak pas kita bilang sakti, tapi kalau kita mau bahasakan ini lebih hebat doanya, ya, lebih komprehensif karena diucapkan oleh orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu tentang kebaikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 perkara yang menunjukkan pentingnya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Nabi mengajarkan doa tersebut kepada para sahabat. Yang kedua, para sahabat pakar bahasa Arab tapi mereka minta diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi ajarkan kalau ada sahabat yang salah dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ada kemungkinan orang berdoa kalau ngarang sendiri terkadang salah ya. Oleh karenanya saya bacakan perkataan Al-Khattabi rahimahullah taala, seorang ulama mazhab Syafi'i, beliau berkata, aula ma yud'a bi. Jadi ini bukan berarti kita enggak boleh doa dengan selain doa Nabi. Kita boleh ngarang doa sendiri, boleh. Tapi kalau kita bisa hafal doa Nabi itu yang terbaik. Kenapa? Kalau karangan kita sendiri, di sini kita salah minta. Kenapa salah minta Ustaz? Karena ilmu kita kurang. Ilmu kita kurang. Seperti Rasulullah SAW mengatakan ada orang yang berlebihan dalam berdoa. Dia berdoa, ya Allah, masukkanlah ke dalam surga. Kalau aku masuk sebelah kanan ada istana begini. Ngapain minta doa kayak gitu? Minta aja masuk surga. Masuk surga pasti indah. Enggak usah surganya didikte. Ya Allah, pingin surganya begini, sebelah kanan begini. Ternyata surga tetangga lebih bagus nanti. Enggak usah dikte surga. Pokoknya ya Allah, masukkan ke surga. Ini contoh, maksudnya kalau kita ngarang doa sendiri bisa mungkin apa? Salah seperti tadi sahabat. Dan Rasulullah pernah sebut ada orang yang ya'taduna fid doa, berlebih-lebihan dalam doa. Di antaranya mendikte isi surga. Enggak usah. Doa saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun saya ingatkan, bukan berarti kita enggak boleh doa dengan doa sendiri. Boleh. Tapi kita harus milih doa, jangan yang macam-macam, jangan yang aneh-aneh. Kita bisa ucapkan, ya Allah, saya dalam kondisi begini, tolonglah aku, kan bisa. Doa yang sederhana. Enggak usah dikte inilah berlebih-lebihan, hati-hati.
Kata Al-Khattabi rahimahullahu taala, "Aula ma yud'a bihi wa yusta'malu minhu ma sahhat bihi riwayatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang paling utama dan digunakan untuk berdoa adalah yang telah sahih, telah valid riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa thabata anhu bil asanidis sahihah, dan valid dari Nabi dengan sanad-sanad yang sahih. Fa innal ghalata ya'ridu katsiran fil ad'iyah allati yakhtaruha an-nasu li ikhtilafi ma'arihim. Perhatikan kata Al-Khattabi, karena kesalahan itu sering menimpa doa-doa yang banyak yang dikarang-karang oleh manusia. Sering. Berarti ini pengalaman dia. Dia bilang katsiran itu banyak. Berarti dia menelaah banyak doa dan sering salah. Ini yang bilang ulama mazhab Syafi'i. Fa innal ghalata ya'ridu katsiran fil ad'iyah allati yakhtaruha an-nasu. Banyak kesalahan yang menimpa doa-doa yang dipilih-pilih oleh manusia. Liikhtilafi ma'arihim, karena ilmu mereka berbeda-beda. Wa tabayyuni madzahibihim fil i'tiqad wal intihal, dan mazhab mereka dalam akidah juga berbeda-beda. Wa babud du'ai matiyatun madinatun lil khatar. Karena doa itu adalah sarana dan potensi tergelincir, potensi kesalahan. Wa ma tahta qadamid da'i dahdhun falyahdhar fihi zalal wal yasluk minhul jadad alladhi yu'manu ma'ahul ithar wa ma taufiqu illa billah azza wa jalla. Sungguhnya ketika seorang berdoa, di bawah dia ada tempat yang bisa menggelincirkan dia. Hati-hati jangan sampai tergelincir dengan salah berdoa. Hendaknya dia menempuh doa yang sudah jelas. Ya, sehingga kalau sudah berdoa dengan doa yang jelas yang diajarkan oleh Nabi, dia tidak akan terjungkal. Tidak akan terjungkal. Ini menunjukkan pentingnya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Itu semua mukaddimah. Sudah habis waktu? Hah? Sekarang tanya jawab. Oh, sudah. Berarti doanya belum diajarin ya. Doanya nanti pertemuan berikutnya. Ini semua mukaddimah. Ibu-ibu hafal aja dulu doanya, 15 doa besok setoran ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.